Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Natasha Duyanti NPM 6081. Perkenalkan, saya Ika Nurul Fadilah NPM 6124. Saya Wahyu Eka Susanti NPM 6038. Saya Rizky Dwistiawati NPM 6002. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Cara Penyajian Diagram Batang Satu Variabel Menggunakan Program R. Untuk yang pertama yaitu pengertian diagram batang. Diagram batang adalah suatu data yang ditampilkan dalam bentuk batang, persegi, atau balok. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wahyu Eka Susanti. Kepada Mbak Waka saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu fungsi diagram batang ada 4, yaitu yang pertama untuk menyajikan perbandingan atau membandingkan data-data. Yang kedua yaitu untuk menampilkan perubahan nilai-nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu mengetahui perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu dan dalam suatu jenis atau karakteristik tertentu. Yang keempat yaitu memudahkan pembaca memahami informasi terkait data yang telah ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu materi jenis diagram batang. Ada 4 jenis diagram batang. Yang pertama yaitu diagram batang vertikal, yaitu di dalam diagram tersebut nama kategori diagram dicantumkan pada sumber horizontal dan yang frekuensi datanya digambarkan secara vertikal. Untuk diagram batang horizontal yaitu menampilkan data secara horizontal dengan mencantumkan kategori diagram pada sumbu vertikal dan mencantumkan frekuensi datanya pada sumbu horizontal. Untuk jenis diagram batang yang selanjutnya yaitu diagram batang majemuk, yaitu menyajikan lebih dari satu kegiatan pengumpulan data, yaitu ada 2 jenis data yang dimasukkan dalam satu kategori. 2 diagram batang tersebut akan ditampilkan dengan warna yang berbeda dan bersebelahan. Untuk jenis diagram batang selanjutnya yaitu diagram batang bertingkat, yaitu menampilkan beberapa data atau kegiatan dalam satu batang diletakkan secara bertingkat dengan warna yang berbeda. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wahyu Eka Susanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ika Nurul Fadilah. Kepada Mbak Ika saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah membuat diagram batang. Dalam membuat diagram batang, perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan diagram batang. Data tersebut berupa tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan dalam pembuatan diagram batang. Tabel yang kami gunakan yaitu tabel nama kelompok Pamaba 2022. Yang pertama, segitiga dengan 14 anggota, persegi panjang 14 anggota, lingkaran 14 anggota, dan trapesium 13 anggota. Yaitu jajar genjang 14 anggota, persegi 13 anggota, dan layang-layang 14 anggota. Yang kedua, menuliskan program diagram batang pada program R. Kemudian yang ketiga yaitu meran program yang telah ditulis pada program R tersebut. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Natasha Duyanti. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika Nurul Fadilah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rizky Dwistiawati. Kepada Mbak Rizky saya persilahkan. Yang selanjutnya cara membaca diagram batang. Untuk membaca diagram batang, pertama-tama amatilah berapa tinggi batang dalam diagram batang tersebut dan lihatlah kuantitasnya. Kemudian menilai besaran kuantitas akan ditunjukkan pada angka yang tertulis pada garis sumbu yang berseberangan dengan sumbu yang menunjukkan kategori. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizky Dwistiawati. Selanjutnya kami akan mempraktikkan cara membuat diagram batang satu variabel menggunakan program R. Baik, yang pertama yaitu menuliskan tanda petik atas 3 kali yang diikuti oleh tanda kurung kurawal yang diikuti oleh R. Kemudian baris kedua menuliskan hashtag create the data for the chart karena akan membuat diagram batang. Kemudian yang ketiga atau baris ketiga menuliskan huruf pengganti bebas H diikuti oleh operator assignment atau nilai dari sebelah kanan dimasukkan ke dalam objek di sebelah kanan. Diikuti oleh vektor C yang merupakan singkatan dari combine dan menuliskan banyaknya mahasiswa baru pendidikan matematika yaitu 14, 14, 14, 13, 14, 13,
dan 14. Kemudian yang keempat atau baris keempat yaitu menuliskan huruf pengganti M diikuti oleh operator assignment atau nilai dari sebelah kanan dimasukkan ke dalam objek di sebelah kanan, diikuti vektor C yang merupakan singkatan dari combine dan menuliskan nama kelompok pemaba pendidikan matematika yaitu segitiga, persegi panjang, lingkaran, kemudian trapesium, jajar genjang, persegi, dan yang terakhir yaitu layangnya layang. Selanjutnya, menuliskan bar plot yang berfungsi untuk mempresentasikan jumlah data dari Selanjutnya, menuliskan bar plot yang berfungsi untuk mempresentasikan jumlah data dari suatu kategori tertentu, diikuti huruf H dan names ARG atau karakter vektor yang digunakan untuk memberi label. Kemudian menuliskan XLab sama dengan nama kelompok pamaba yang akan dijadikan pada X-aksis. Sedangkan banyaknya mahasiswa baru pendidikan matematika, tiap kelompok 2022 akan dijadikan pada Y-aksis. Kemudian menuliskan call singkatan dari color yang dapat ditambahkan pada metode bar yang berfungsi untuk mengatur warna pada bar. Call sama dengan blue, diikuti main sama dengan jumlah mahasiswa baru pendidikan matematika 2022, kemudian call main sama dengan green. Main digunakan untuk memberikan judul pada diagram, kemudian call main untuk memberikan warna pada judul. Kemudian program di-run sehingga akan muncul diagram batang yang sesuai data yang diinputkan. Dan berikut adalah diagram batang yang telah kelompok kami buat.